fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Alfred? Alfred? Kamu tidak usah pura-pura tidur. Alfred? Alfred? Aku tahu ini. Alfred? Alfred? Tidakkah kamu berpikir bahwa sekarang waktunya kamu bangun tidur? Apakah kamu akan tidur terus di ranjang seharian? Tidak diragukan lagi. Sekarang kamu menjadi pemalas dan tidur terus. Sebaiknya kamu tahu jam berapa ini. Bahkan, kita tidak pernah membicarakan waktu semenjak kau gadaikan jam tanganmu itu seperti orang bodoh. Barang berharga terakhir yang kita punya. Dan kamu tahu itu. Kita hanya bisa menjual barang-barang
karena kamu tidak kunjung mendapatkan uang dan tidak mendapatkan pekerjaan. Alfred, bangunlah. Aku akan merapikan tempat tidur sebelum aku pergi. Kita tidak akan lama tinggal di sini karena kau tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sementara aku harus menjahit setiap hari. Sedangkan kau hanya bisa bermain, keluyuran, dan keluar masuk bar. Kamu tahu kan, pemilik rumah ini? Dia tidak akan membiarkan kita tinggal semenit pun kalau kita belum bayar. Kamu bilang, kamu tidak mendapatkan pekerjaan. Itu bohong. Bahkan, kamu tidak mencari pekerjaan itu. Yang hanya bisa kamu lakukan hanyalah berkeliling seharian dan menulis puisi-puisi bodoh dan cerita yang bahkan orang-orang tidak mau membelinya. Alfred? Hari ini kamu harus pergi mencari uang. Kamu bisa mengemis, meminjam, atau mencuri di suatu tempat. Alfred? Kamu tertidur lagi? Atau pura-pura tidur? Oh, kamu sudah bangun. Tidak usah kamu menatap aku seperti itu. Kamu kira aku ini bodoh? Aku lebih baik dari apa yang kamu kira. Aku tahu banyak tentangmu, sayang. Lupakan apa yang aku tahu sekarang. Sekarang, aku akan menceritakan padamu sebelum aku pergi. Kadang aku berpikir bisa mendapatkan sarapan yang layak. Tidak apa-apa. Kapan kamu mendapatkan uang? Pertanyaan yang bodoh. Ketika kamu pergi di malam yang buruk itu, aku tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak bisa dipercaya, bahkan untuk 1 detik sekalipun. Bagus kamu masih pulang ke rumah. Pertengkaran yang kita alami kayak membuat kamu menjadi menjijikan. Apa gunanya kamu menjual jam tanganmu itu jika semua uang yang kamu punya terbuang sia-sia hanya untuk membeli minuman-minumanmu itu? Cepatlah, sarapan pagi ini tidak akan lama-lama. Yang kita punya pagi ini hanyalah roti, mentega, dan juga kopi. Dan bahkan kamu tidak bisa mendapatkan sarapan ini jika bukan dari hasil menjahitku setiap hari sampai jari-jariku terpotong. Alfred, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, kamu terlihat hampir siap dan tampan dari sisi manapun. Aku harap aku bisa menemanimu lagi di tempat tidur. Kamu kelihatan berantakan sekali pagi ini. Bersyukurlah. Kamu menjijikan tahu. Seperti gelandangan. Tidak heran kamu tidak mendapatkan pekerjaan. Aku tidak menyalahkan mereka. Kamu memang tidak pantas untuk disukai. Ada sedikit air panas di sini. Kamu tidak bisa dimaafkan. Ini. Lihat tanganmu yang kurus. Kamu sebaiknya berhenti minum. Kamu tidak bisa begini terus. Ini akan menjadi minuman terakhirmu. Lihat kekacauan yang kamu buat di lantai ini. Abu berserakan di semua tempat. Kamu tidak pernah mempedulikan aku. Kamu tidak harus menyapu ruangan dan pedulikan semuanya. Cepatlah.
sudah waktunya aku pergi. Jika aku telat, aku akan kehilangan pekerjaanku. Dan kalau sudah begitu, kamu harus pergi bekerja atau melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Yang aku mau tahu adalah, apakah hari ini kamu mau mencari pekerjaan atau tidak? Kamu tahu kan, keluargamu sudah tidak bisa membantu kita lagi. Mereka sudah cukup melakukan semuanya untukmu. Aku menderita seumur hidupku. Sebenarnya aku tahu ide yang bagus untuk pulang ke rumah. Tapi aku tak ingin membiarkan mereka mengetahui kegagalan kita selama ini. Kamu, anak laki-laki satu-satunya dari miliuner Rowan, lulusan Harvard, sang penyair, dan penguasa kota. Mereka tidak akan menolak tindakanku lagi jika mereka mengetahui semuanya. Apa yang sudah terjadi dengan pernikahan kita? Aku mau tahu. Bahkan sebelum ayahmu sang miliuner itu meninggal, memberikan semua orang di dunia ini uang, kamu tidak akan pernah membuang-buang waktumu untuk istrimu. Kamu berpikir aku seharusnya senang. Setelah menikah, kamu hanya membuat hidup aku susah. Kamu permalukan aku dengan teman-teman baikmu itu. Karena ayahku hanyalah seorang tukang sayur. Ya, itulah kamu. Kamu ingin semua orang percaya bahwa kamu telah dipaksa untuk menikahiku. Kasihan sekali kamu. Kamu tidak pernah jujur, bahkan untuk mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Kamu membuat aku percaya akan kebohonganmu. Seolah-olah kamu menentang rencana ayahmu yang ingin membeliku. Sekarang aku sadar, seharusnya aku tidak hidup bersamamu, bahkan untuk sesaat. Aku bukan satu-satunya orang yang harus berterima kasih padamu atas ketidakbahagiaan ini. Masih ada satu orang lagi, dan dia tidak bisa berharap untuk menikahimu sekarang. Helen, bukan? Jangan kata seperti itu. Ya, aku sudah baca istilahnya. Jadi, bagaimana itu? Aku juga punya hak. Aku adalah istrimu. Dan aku harus tahu apa yang harus aku ketahui. Jadi, jangan bohong. Kamu tidak usah memandang aku seperti itu. Kamu tidak bisa menakuti aku lagi dengan pandangan superiormu itu lebih lama lagi. Hanya karena kamu bisa pergi dengan sarapan pagi ini. Kamu tidak pernah berterima kasih atas apa yang sudah aku lakukan. Aku sangat pusing pagi ini. Ini memalukan. Aku harus pergi bekerja di tempat yang buruk dengan kondisiku yang berantakan seperti ini. Dan aku tidak akan seperti ini kalau kamu bisa menjadi setengah saja dari laki-laki. Seharusnya aku bisa membaringkan punggungku di sampingmu. Dan kamu tidak pernah suka ketika aku meminta sedikit saja sesuatu untuk menjaga semangatku. Kamu bahkan tak ingin aku meminum tonik di toko obat yang kudapat itu. Aku tahu kamu akan senang ketika aku mati dan keluar dari kehidupan kamu. Kemudian, kamu bisa bebas berlari seharian dengan gadis bodoh itu yang berpikir bahwa kamu itu sangat agung dan hebat. Sungguh orang-orang tidak dapat dimengerti. Helen dan
Yang lainnya itu. Di sana, aku tahu kamu sudah memotong dirimu sendiri. Itu pelajaran buat kamu. Kamu tahu tidak? Seharusnya kamu berlari sepanjang malam dengan kekhawatiranmu yang bodoh itu. Kenapa wajahmu begitu pucat? Kenapa kamu melihat dirimu sendiri di cermin? Usaplah darah di wajahmu itu. Ini menjijikkan. Ya, dia memang takut dengan darah. Lebih baik kamu hentikan dan pergilah ke tukang cukur. Tanganmu yang bergetar sangatlah mengkhawatirkan. Mengapa kamu melihat aku seperti itu? Kamu masih marah karena aku membaca surat itu. Aku juga punya hak kan? Aku istrimu. Aku tahu waktumu kamu habiskan dengan seseorang. Kamu bilang kamu habiskan waktumu di perpustakaan. Aku tidak bisa kamu bodohi. Siapa hewan itu? Apakah dia salah satu dari artis-artis itu? Atau apakah dia menulis puisi juga? Suratnya mengesankan. Aku yakin dia menyatakan padamu hal-hal yang indah. Dan kamu percaya padanya seperti orang bodoh. Apakah dia muda dan cantik? Aku juga muda dan cantik. Ketika kamu memberiku rayuan-rayuan dan bahasamu yang puitis, tapi hidup denganmu akan segera membuat seseorang merasa terpuruk. Kopimu akan jadi dingin. Apa yang kamu lakukan? Masih bercukur untuk merayakan kebahagiaan. Sebaiknya kamu hentikan itu. Kalau tidak, kamu akan melukai dirimu sendiri. Aku akan pergi secepat aku sarapan pagi. Karena salah satu dari kita harus pergi bekerja. Apakah kamu akan pergi cari kerja hari ini? Atau tidak? Aku berpikir beberapa orang dari temanmu mestinya menolongmu. Jika memang mereka menganggap kamu sebagai temannya. Tapi aku kira mereka hanya suka ketika mendengar kamu berbicara. Aku minta maaf soal si hewan itu. Siapapun dia, tidakkah kamu punya perasaan pada orang lain? Apa yang akan dikatakan keluarganya? Aku tahu itu karena dia menyebutkan mereka di suratnya. Apa yang akan dia lakukan? Punya anak? Atau pergi ke dokter itu? Aku harus katakan itu sangat bagus. Di mana dia bisa mendapatkan uang? Apakah dia kaya? Kamu tidak akan mengatakan apapun tentang dia, kan? Aku tidak peduli. Coba pikirkan. Aku tidak akan minta maaf kepadanya. Karena dia bukan lagi anak sekolahan seperti aku. Ya, kelihatan dari suratnya. Apakah dia tahu kalau kamu sudah menikah? Tentu saja, dia harus mengetahui itu. Semua temanmu tahu, pernikahan kita tidak bahagia. Aku tahu, mereka akan mengasihanimu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana di posisiku. Kalau saja mereka tahu, mungkin mereka akan mengatakan hal yang berbeda. Si hewan itu pasti orang baik-baik. Jika dia tahu kalau kamu sudah menikah. Apa yang kemudian dia harapkan? Bahwa aku akan menceraikanmu? Dan kemudian membiarkan dia menikahimu?
Apakah dia berpikir bahwa aku ini cukup gila untuk itu? Sudah semua apa yang telah kamu perbuat padaku. Aku kira tidak. Kamu tidak akan bisa menceraikan aku. Dan kamu tahu itu. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau aku ini melakukan sesuatu yang salah. Aku harap dia menderita. Hanya itu yang aku inginkan. Apakah kamu motong dirimu lagi? Yang benar saja. Baiklah, aku harus pergi bekerja. Inilah hidup yang bagus bagiku untuk menjadi seorang pemimpin. Aku tidak akan menunggumu lagi. Alfred? Mengapa kamu tidak menjawabku? Alfred, kenapa kamu tidak menjawabku? Apakah itu kamu yang berisik? Alfred, di mana kamu?